Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Nah, kalau mau lihat yang konsisten pesta ya Arsenal Ji sebenarnya. Madrid dibantai kemarin, Ipswich jadi korban berikutnya. Bener. Padahal ada beberapa rotasi yang udah dilakukan Arteta kan. Pestain Liverpool juga bisa ya dia. Kalau Jadi yang juara champion Arsenal, Declan Rice tuh bisa juara, Oh, bisa iya. Ballon d'Or tuh. Oh iya, dia bagus banget ya. Lewat 2 free kick ya. Kalau yang juara Arsenal ya. Kalau juara Pak Masare jatuh juara. Tapi yang dari kemenangan lawan Ipswich kemarin jadi satu bintang utamanya adalah Martinelli nih. Ini pemain yang selalu gue menjadi pengacaranya. Gue selalu suka melihat pemain yang punya etos kerja bagus tapi dihina-hina sebagai pemain yang tidak punya karakter high profile atau menjadi karakter bintang ya. Mungkin Martinelli bukanlah Bukayo Saka, mungkin Martinelli bukanlah Vinicius di Brazil ataupun seorang Rafinha, tapi dia tetap punya peran yang tidak kalah besar dibandingkan pemain-pemain lain di Arsenal. Ini bagaimana kemarin bahkan di Liga Champions juga tampil bagus di leg kedua. Di kemarin Liga juga datang dari Liga Kasta bawah Brazil. Udah cetak gol ke-50 buat Arsenal. Apakah memang bisa dibilang dia hanya pemain mediocre? Enggak lah ya. Enggak ya, Dia mediocre pemain enggak ya. krusial di sistemnya Arteta gitu. Kalau lihat di Zoom ketawa mulu lu, Mas. Bahaya banget nih. Gue nggak tahan begitu di Zoom. Jenggotnya nggak enak banget dilihat. Lurus gua lurus aja katanya lurus. Palsu aja. Martinelli. Ini pemain yang krusial di sistemnya Arteta kalau gue bilang, dari jumlah keterlibatan gol dia tadi udah disajin sama tim, kontribusinya cukup tebal gitu. Emang kritikan ke dia tuh seringnya kan dari soal ini ya, dribble bola, lurus doang. Nunduk katanya kalau kata fansnya. Kalau bawa nunduk, sering ketemu sama winger tuh patah di posisi fullbacknya. Tapi gue rasa dia masih pemain yang terpenting gitu di sistem Arsenal. Apalagi dari segi keterlibatan dia juga banyak banget ketersediaannya dia gitu. Jadi ini pemain yang penting banget dan usia juga masih muda lah ini pemain menurut gue. Relatif masih muda dan pengalamannya makin banyak, dan Arsenal tim yang berbeda kalau ada dia ketimbang nggak ada dia gitu. Gue ngeliatnya di aspek itu juga. Bukan hanya ketika nggak ada Saka, tapi ketika nggak ada Martinelli, ada kecepatan yang hilang. Habis itu ada di momen-momen clutch moment tuh kadang dia juga punya. Jadi menurut gue ini keterlibatan dia di lini depan tuh sama krusialnya sama Saka menurut gue. Nggak ada salah satu yang lebih bagus atau gimana, tapi dua-duanya sangat penting karena nawarin kecepatan itu. Kan masalahnya nggak jauh-jauh dari nomor 9-nya siapa kalau Arsenal menurut gue. Tapi kalau untuk wingernya ini udah winger paling pas, dan menurut gue masih ngelihat dia 1 atau 2 tahun ke depan masih jadi andalannya Arteta lah. Martinelli di kiri dan Saka di kanan tuh masih andalan menurut Karena kali-kali dicoba, Trossard dicoba di sana juga nggak pernah bisa ngerebut posisinya. Kemudian Gapsus pernah dicoba di kiri juga. Siapapun juga dicoba, nggak ada yang bisa menggantikan peran dia. Pada akhirnya sistemnya Arteta memang cocok dengan gaya Martinelli. Memang dalam end produknya musim ini atau musim lalu Martinelli nggak sebanyak waktu di era 2 tahun lalu dia begitu prime-nya yang mencetak gol dan juga assist ya Mas Aryo. Iya, gue sih termasuk yang suka Martinelli ya. Walaupun banyak yang bilang ini pemain Modal lari doang. modal lari, kacamata kuda, lurus doang nggak gitu. punya Tapi visi. tapi menurut gua ya krusial, tadi Ijal bilang krusial terhadap sistemnya Arteta. Ya memang ketika lo ada Martinelli sama yang main di situ Trossard, itu kan gua ngeliat Arsenal yang berbeda. Dalam artian ini pemain bisa ngasih press yang begitu intens buat pemain belakang lawan, sehingga pemain belakang lawan tuh nggak bisa maju. Pemain-pemain yang punya wingback kencang-kencang pasti akan terhenti ketika lo ketemu sama Martinelli gitu. Karena Martinelli udah ngepress lo duluan gitu, sehingga nggak ada tekanan yang bisa datang dari sisinya Martinelli. Itu yang menurut gua krusial buat timnya Arteta, buat sistemnya Arteta. Makanya kenapa dia sering banget dimainkan sebagai starter, karena memang Arteta mau timnya langsung ngambil inisiatif sejak awal melakukan tekanan. Ketika lo sama Trossard mungkin dia nggak berikan tekanan yang sama gitu. Cuman dalam berapa game mungkin bisa dibilang kalau dalam 10 pertandingan mungkin Trossard 2 game lebih baik lah dibanding Martinelli. Tapi kan dia nggak bisa ngasih konsistensi itu. Tiap dia dijadiin starter, malah dia nggak bisa nunjukin performance-nya. Tapi ketika mereka berbarengan, Trossard-nya jadi false nine, malah bisa hidup tuh. Si Trossard-nya bisa dapat kesempatan mencetak gol di dalam box, sementara Martinelli tetap menjadi pemain yang dari sisi kirinya gitu. Jadi seburuk-buruknya orang bilang Martinelli, gue tetap menaruh dia di starting 11 pasti untuk start sebuah game yang krusial yang membutuhkan Arsenal itu ingin pegang kendali permainan. Ya, dan ini sih ya, gue ngeliat ya contoh leg kedua lawan Madrid ya, dia menit-menit terakhir masih punya tenaga buat sprint kayak begitu tuh aspek penting juga loh dari seorang Martinelli. Dia bisa momen kill the game, menangin pertandingan di Bernabeu. Itu menurut gue aspek krusial juga si Martinelli itu. Jadi
Martinelli Maaf masih ya, penting sorry. banget dan gue tadinya khususnya kalau ngeliat Martinelli tuh dia cocok-cocokan tuh kayak di paruh musim pertama atau di musim lalu siapa orang di balik dia mainnya beda. Mau di belakang dia Zinchenko mainnya nyesuaiin. Mainnya abis itu si siapa Luis Kelly nyesuaiin. Abis itu yang pemain Italia kok gue lupa namanya. Calafiori. Dia juga beda juga cara mainnya. Tapi siapapun sekarang orang di belakang dia, mau Luis Kelly kayak mau Calafiori kayak mau Zinchenko, dia bisa nawarin sesuatu yang sama, yang konsisten. Itu aspek penting dari seorang Martinelli. Dan perbedaan khusus mendasar antara dia dan Trossard kan kalau Trossard tuh lebih ball to fit ya, dia lebih ngarepin bola ke kaki dia. Tapi kalau Martinelli punya kecepatan. Itu kenapa nggak bilang dari tadi di belakang layar nih, Bang? Pas udah siaran baru diginiin. Pas baru pas. Enggak, gua enggak begitu lu madep sana. Jal, coba dulu helm lu. Ada tempat andalan itu. Helmet. Siap Baru ngomong. Nggak, ini dari mana? Inspirasi dari mana gitu? Ini film pengepungan di Bukit Duri. Wih. Morgan. Saya kira kayak anak-anak di apa Amerika kan gitu kan. Ala-ala. Lu kurang ini Brewok tapi ya. kurang French crop tapi. Itu Mas, susah nyarinya Mas itu. Susah nyari. Berarti artinya Martinelli memang punya peran dalam sistem Arteta yang memang susah digantikan orang lain. Ya mau siapapun itu dicoba nggak bisa dan dia memberikan rasa nyaman untuk back kirinya juga yang memang digantikan sudah dicoba berkali-kali kayak Calafiori, Luis Kelly maupun Zinchenko di sana. Tapi kalau ngomongin apresiasi besar juga kita harus berikan apresiasi kepada Mikel Merino dong. Ini pemain yang kita nggak nyangka malah lebih konsisten daripada Havertz kayaknya menjadi false nine yang steady, nggak banyak drama, nggak banyak bikin kesel, buang-buang peluang, tapi dia selalu ada di sana on point memberikan assist maupun gol juga. Iya, Merino emang jadi krusial ya, walaupun emang aspeknya istilahnya Ada kayak Brewok kecebur jadi gitu. on fire mas. Kayak kecebur gitu, tapi perannya tiap kali ditampilkan krusial dan menurut gue salah satu alasan kenapa Liverpool juaranya ketunda sampai lama kayak begini menurut gue salah satunya kan ada faktor Merino di sana. Widih. Karena kita tahu di bulan Februari Arsenal sekrisis itu dari posisi lini depan, tapi ternyata Merino bisa dimodifikasi main di sana dan ternyata works, ternyata perform. Menurut gue itu sangat-sangat ngebantu musim Arsenal sih. Mungkin musim depan bakal pusing. Beli striker perlu nggak? Apa justru Nah ini kan Merino aja? Ini jangan-jangan bisa menjadi sesuatu Pengubah yang tuh. dibenci fans Arsenal jangan-jangan musim depan karena mungkin Arteta dengan mikir gue udah punya Merino. Gapsus, udah punya Havertz, udah punya Trossard, udah punya Merino jadi striker. Bisa-bisa janjinya beli striker wahid udah nggak dibeli lagi mana mas? Emang Merino Enggak lah. sebagus itu so far? Sebagus itu, Ya sebagus itu dan emang gue saw it coming sih. Emang ini pemain yang selalu gue bilang bagus. Dia bersama Zubimendi lah. Jadi klub yang dapat dua pemain ini pasti luar biasa bersyukur kalau udah bisa dapat dua pemain ini. Dua-duanya ke Arsenal pula gitu ya. Mereka akan ketemu di situ di Euro ngebuktiin vitalnya seorang Merino adalah positioning dia gitu kan. Dia muncul dari di atas kertas main di posisi mana, tapi dia selalu bisa end up ngebantu serangan dan juga bisa jadi ujung dari serangan gitu. Positioningnya begitu bagus, bola atasnya bagus. Ketika waktu itu sempat diobrolin di DPI juga sama Aldi kalau nggak salah ya. Ketika bingung siapa ada pemain, memang kita memunculkan nama Merino karena kan dulu awalnya dia memang sempat menjadi striker di awal karir dia. Jadi dia memang punya kemampuan untuk mencium bahaya di lini belakang lawan gitu. Dia harus ada di mana posisinya. Entah itu dia jadi pemantul, entah itu dia ngumpan kemarin dari belakang luar biasa, ataupun justru menjadi end product dari serangannya Arsenal gitu. Dan kebukti ketika dia main bisa cetak bahkan 2 gol, rekor yang dia nggak pernah cetak sebelumnya 2 gol buat satu klub dalam satu pertandingan gitu. Akhirnya dia bisa ciptakan. Kalau lo nanya butuh striker, gua rasa tetap butuh Ji. Maksudnya kan ketika lo ada striker pun kan bisa aja striker lo kan cedera, bisa aja striker lo. Bisa aja striker lo kayak Højlund. Højlund itu striker ya? Wow. Bikin Dipertanyakan. ball boy di sana. Iya, jadi kalau lo nggak work strategi lo masih punya backup plan dalam bentuk Merino gitu. Dia bisa ngasih presence ketika lo butuh keseimbangan di lini tengah, tapi ketika dia dibutuhin lebih didorong di dalam kotak, dia juga bisa perform gitu. Jadi ya gue rasa ini salah satu keputusan yang terbaik lah menurut gue dari Arteta. Walaupun dibilang terlambat juga enggak ya. Maksudnya ada dia kan, mereka juga sempat kalah juga, sempat kosong juga gitu. Tapi kalau kita bicara dia sebagai pemain yang menjadi pengubah jalannya laga untuk menjadi pengganti, ya mungkin di musim kedepannya dia akan bermain seperti itu gitu. Tapi strikernya tetap dibutuhin sama Jadi Arsenal ekstra pendobrak lah ya di area situ. Tapi emang kalau butuh striker masih perlu karena yang tadi Mas Hero udah sebut tuh. Ada contoh game-game yang ketika dia jadi striker mainnya udah bagus tapi tetap kalah-kalah juga. Kayak contoh lawan West Ham di kandang
kalah 1-0, lawan Brentford di kandang juga seri 1-1 dan seri juga lawan Everton 1-1 ya. Itu game-game yang Merino dimainin sebagai pemain depan tapi nggak ada end produknya juga gitu. Jadi emang Arsenal lawan harus Fulham juga tipis juga. Iya, jadi emang aspek striker masih menurut gue masih krusial, tapi harusnya Arteta jangan kejebak sama momen kayak begini ya. Takutnya udah mikir Merino-nya yang bisa ngeluarin pemain-pemain buat golin, taunya nggak beli striker tuh menurut gue bakal jadi fatal bagi mereka sendiri gitu. Ya dari Arsenal kita pindah ke calon juara minggu depan. Ini bisa lebih cepat dari perkiraan. Mungkin ada yang bilang nunggu di lawan Arsenal nanti biar bisa dapat guard of honor dari Arteta dan juga Arsenal. Tapi mungkin bisa di akhir minggu ini lawan Spurs sudah bisa menjadi juara. Kita lihat apakah Liverpool kemarin juga harus menang. Ini banyak banget pertandingan-pertandingan seperti ini buat Liverpool yang susah, frustrasi, tapi tetap bisa menang, dapat 3 poin juga. Kemarin juga bagaimana penampilan cukup apik dari Hermansen. Ini kalau istilahnya anaknya Herman ya kalau di Indonesia mungkin ya. Hermansen membuat akhirnya Liverpool cukup kesulitan untuk bisa nyetak gol lebih dari 1. Gimana Mas Aryo melihat kemarin Liverpool banyak banget game-game seperti ini yang susah untuk ngegolin tapi pada akhirnya dapat 3 poin. Backnya MU anaknya Frederick. Fredrickson. Bener. Kalau Remason anaknya Rema. Remas. Ngerti Orason. Itu beda ya. Kalau itu beda. Apa tadi pertanyaannya? Itu tadi banyak banget pertandingan Oh iya. Liverpool bisa mencuri akhirnya 3 poin padahal dia susah banget untuk nyetak gol. Iya, Mental juara, karakter juara ya seperti itu gitu. Ya gue sih selalu ingat musimnya Ferguson ya. Maksudnya kan nggak melulu MU tuh main bagus gitu, tapi mereka bisa menang. Ya itu yang gue bilang selalu di pembukaan DPI kan gitu. Di atas kertas lo harusnya menang, ya lo menang. Ya ini Liverpool sedang menjadi tim yang seperti itu di musim ini gitu. Gila total shotnya 28, target 10, tapi golnya cuma 1 ya. Lo diharapkan menang, dia kan ya praktis 2 kali kepleset ya. Lo kalah sama Forest sama lo kalah sama Fulham gitu. 2 tim yang bisa ngalahin lo ketika lo kepleset gitu. Sementara di sisa pertandingan lain harapannya lo menang, ya lo menang gitu ya. Kemarin ya seperti itu. Mereka nyoba melakukan shots demi shots, 28 shots yang mereka tembak, akhirnya munculnya dari pemain yang lagi rame dibicarakan. Yoi, pakai kaki yang bukan kaki favoritnya dia lagi. Kaki favoritnya tapi pakai kiri. Bisa menjadi gol, tangtung akhirnya bisa menjadi gol ya. Ya karakter itu sih yang dibutuhin. Yang awalnya mungkin gua agak sedikit ya nggak apa-apa lah kita kehilangan tren gitu ya. Tapi ngeliat kemarin Connor Bradley, kok gue jadi ragu lagi nih. Bradley jadi berantakan mainnya gitu dibandingkan musim debutnya ya. Musim debutnya kan gue kayak kita udah punya pengganti si Trent nih. Tapi kemarin gila banyak banget blunder yang dia lakuin, kehilangan bola dengan kecepatan dia bisa kalah lari sama orang sehingga harus melakukan pelanggaran yang berbuah kartu kuning. Jadi ya masih sangat-sangat sloppy gitu kalau Kan ada Curtis Jones buat backupnya. Wow. Ya backup juga. Belum ada Joe Gomez bisa main di mana aja. Iya. Ya, maksudnya kalau kemarin TAA kan ini dikait-kaitkan emosional banget. Apakah memang ini sudah menuju akhir musim dia menuju juara makanya buka baju atau mungkin ini kan ada Arsenal juga punya pernyataan headline hari ini seharusnya adalah tentang gol TAA yang TAA cetak, bukan tentang situasi kontrak. Ya akan sangat konyol apabila orang-orang memperdebatkan komitmennya setelah apa yang dilakukan selama bertahun-tahun untuk klub ini. Ini gimana nasibnya? So far kan 2 temannya sudah dapat. Ini jadi emang udah fix apa belum nih? Gua sih masih yakin dia stay loh. Nggak 100%, tapi mungkin bobotnya 70 banding 30 kayak berapa lo stay ya di situ. Dipertahankan. Tapi nggak 100% Mas, 70-30 lah. 30%-nya karena gue tahu nolak Madrid itu susah banget pasti. Karena secara historis juga Liverpool dari dulu juga punya kok anak akademi yang mainnya bagus. Owen ditawar sama Madrid nggak bisa nolak tuh juga dari zaman dulu. Jadi Madrid itu emang susah ditolak, tapi 70% gue yakin dia bakal Gerrard stay. doang yang menolak. Gerrard bisa nolak. Nah itu menurut gue pembeda-pembedanya di situ. Dan gue entah kenapa mikir tren itu kan butuh momen Gerrard gitu. Ternyata kan Gerrard juga dulu pernah hampir banget pindah ke Chelsea kan. Dan mungkin kalau dia seorang yang udah dapetin semua gelar yang dimungkinkan di Liverpool semua karir dia hanya butuh momen Gerrard gitu. Momen ketika dia hampir pindah, akhirnya dia U-turn, balik badan, dan akhirnya bertahan tuh menurut gue dibutuhkan dalam cerita karir dia. Dan gue masih yakin dia bakal stay karena faktor-faktor kayak begitu. Dia beberapa kali di interviewnya di masa lalu bilang dia bisa ngeliat dirinya hanya bermain untuk satu klub sepanjang karir ya. Dan menurut gue dia masih bisa untuk ngelakuin perubahan itu sih, karena nggak gampang nolak Madrid, tapi gue yakin tren anak lokal harusnya bisa nunjukin passionate lebih ketimbang ininya Salah dan Van Dijk yang udah perpanjang duluan gitu, harusnya stay. Apalagi belakangan dia justru balik ke performance yang selama ini dia ada di Liverpool gitu. Musim lalu ya one of the worst musim lah ya. Kalau kita bilang buat tren
gampang banget nebak dia, terutama dari sisi defense ya, lack of defense yang kita lihat sepanjang musim lalu gitu. Makanya Conor Bradley dapat kesempatan banyak gitu di musim lalu gitu. Di musim ini justru yang kita takutkan dari presence-nya si Trent justru bisa dia buktiin, defense wise gue masih bisa loh untuk bisa bantu lini pertahanan gitu. Cuman balik lagi ketika 3 orang itu yang diapungkan namanya kan, siapa yang menurut gua rela dilepas, either Van Dijk atau Salah atau Trent. Emang Trent yang paling atas sih menurut gua ya. Maksudnya backup pada saat itu Conor Bradley masih bagus. Lo bilang tadi Curtis Jones sesekali bisa nambel, Joe Gomez sesekali bisa nambel, sehingga 3 orang itu bisa dirotate lah di posisi itu gitu. Sementara krusialnya Van Dijk kan lo masih belum bisa cari penggantinya gitu. Siapapun yang tampil di situ kalau bukan Van Dijk pasti berantakan gitu. Untuk Salah juga jumlah golnya, jumlah asisnya, keterlibatan gol yang akan menjadi rekor abadi ya di Premier League. Kayak gua rasa untuk tambahan berapa match ke depan akan diciptakan oleh Salah, sehingga ya 2 pemain ini memang start yang betul untuk lo pertahankan 2 dulu nih. Yang ketiga ya lo tadi Rizal bilang 70-30, ya gue bilang sih 50-50 sih. Dan faktor ini sih ya, tadi nyebutin Salah dan Van Dijk, dan menurut gue ketidakhadirannya Salah dalam papan skor dalam 1 bulan terakhir tuh ada keterkaitannya sama nggak ada trennya juga gitu. Karena Liverpool musim ini ya main jelek ada beberapa kali, tapi faktor main paling jelek itu gue inget game lawan Newcastle di St James Park, final lawan Newcastle di Carabao, dan game-game di 1 bulan terakhir tuh kayak contoh lawan Fulham. Dan ada keterkaitan itu game-game yang nggak ada Trent Alexander-Arnoldnya. Ini berpengaruhnya sangat krusial, dan bukan hanya dari segi defense, dari segi nyamannya Salah tuh gue ngeliat lebih nyaman ketika main sama dia gitu di area sisi kanan ketimbang Salah dan Conor Bradley. Itu terlibat banget dari segi keterlibatan Salah di kotak penalti. Abis itu cara lu ngebongkar low block tuh kayak contoh match tadi malam. Match tadi malam ketika Trent masuk, passing dia tuh 60 meter, 70 meter nyampe tuh ke depan. Sedangkan Bradley kan lebih ke nganter bola, abis itu nganfaatin overlap dia. Tapi kalau lu punya Trent, ini gue selalu bilang cheat code sih ya. Cheat code banget ketika ketemu lawan yang defense disiplin, ya butuh tipe passer kayak dia. Dan menurut gue ini masih jadi pemain terpenting, dan akan berasa kayak signing baru banget bagi Liverpool kalau 3-3-nya perpanjang kontrak. Berasa kayak pemain baru menurut gue, dan itu akan memudahkan tugas Arne Slot juga pastinya. Sebenarnya nggak ada isu kan untuk dari si finance, cuman masalah gajinya doang kan? Atau memang masalah chance peluang ke Madridnya itu yang membuat TAA nih masih bergeming menurut lo? Chance Madrid sih ya. Madrid ya, bukan soal gaji. Beberapa sumber di insider Liverpool, tawaran gaji dari Liverpool lebih gede daripada tawaran Madrid gitu. Serius lo? Serius. Mana mungkin? Lebih gede daripada tawaran Madrid. Pelit Jadi, dong gitu. palanya mungkin udah pikirannya udah di tempat lain, tapi gue masih ngerasa ini punya kesempatan untuk balik badan lah. Dan juga itu sih faktor Salah dan Van Dijk ternyata ada kenaikan gaji, itu gue mikir jangan-jangan space mereka bisa naik gaji itu gara-gara tren tuh udah pasti keluar gitu. Tapi gue rasa FSG nggak segampang itu untuk ngelepas dia, dan gue masih yakin dia masih jadi pemain yang harusnya masih dibutuhin di sistem Arne Slot di musim depan. Ya, kita lihat itu hitungannya, apakah Arne Slot masih membutuhkan seorang TAA musim depan, dan juga apakah Madrid benar-benar segitu menginginkan seorang TAA, atau mungkin TAA nggak jadi pindah ke Madrid. Ada Dalot, ambil aja Dalot silakan ya. Dengan senang Ada Fadi Rp50.000 buat Bang Rizal Cukur Brewok. Silakan. Kalau gitu. Ada lagi dari Peles Til Aidai Rp50.000. Next, Arsenal lawan Peles Kamis ini. Tapi sepertinya Peles akan lebih fokus ke FA Cup. Ini FA Cup ya. Bisa jadi. Arsenal juga fokus ke champion. Kebelah juga perhatiannya. Dia lo bilang kalau mau ngomong tadi doang sebelum siaran di belakang sana. Emang kalau Panji bilang dari tadi lo langsung mau cukur? Nggak ngubah juga sih. Iya makanya. Kenapa? Paling nggak di plester, namanya di plester. Persiapan. Atau dibedakin dia.